Shalom, puji nama Tuhan, kita patut bersyukur pada kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita ada hari ini. Baik di rumah maupun di dalam kamar atau saat berkumpul dengan saudara-saudara semuanya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Beri penghormatan kepada Tuhan Allah yang ajaib, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, memberikan kebangkitan, tanda kemenangan bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur buat hadirat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita percayai, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengahnya. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Dia. Tanda ucapan syukur buat segala keadaan yang kita terima hari ini. Buat segala anugerahnya yang besar bagi hidup kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan kami sukacita, memberikan kami hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu nyata mengalir, memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu.
bangkit berdiri. Mari tinggikan namanya Tuhan.
puji, segala hormat, kemuliaan bagi Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bersukacita dan serukan nama Dia, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia saja yang berkuasa atas segala apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, karena Dia kota benteng kita. Amin. Kita mau terus menyatakan kuasa kasih bagi dunia ini. Kita akan melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab Dia yang menciptakan di kita, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Inilah bagimu Tuhan,
ku dicipta olehmu, ku dicipta hanya untukmu. Mari nyatakan bagi Tuhan, ini janji kita. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Haleluya. Ini janji-Mu Tuhan. Ini janji kami kepadamu sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Kami persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ini yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya. Terima kasih Tuhan. Persilakan duduk Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari ketahui bahwa kita ada di dalam rencananya yang besar.
Oleh sebab itu, teruslah berserah kepada Allah yang memiliki rencana besar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan ini. Mari ikuti setiap rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan kita satu-satunya. Mari ikuti jejaknya untuk kita mengikuti kehendak Bapa, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan dibentangkan, kita yakin dan percaya kekuatannya mengalir, mengubah setiap hidup kita dimanapun kita ada. Serahkan diri, biar Tuhan yang bentuk, Roh Kudus yang bekerja dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya kekuatan firman-Nya akan menjadikan kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dengan hati bersyukur. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku anugerah
setiap kami Tuhan. Jadilah seperti yang Engkau mau terjadi dalam hidup kami. Kami rela Engkau pakai hidup kami. Kami percaya Tuhan, Mamamu dipermuliakan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang akan menerima kebenaran firman ini. Kiranya firman ini meneguhkan setiap kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mempertahankan setiap apa yang Kau mau bagi kami lakukan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, saya berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua saat ini sedang tidak kemana-mana, ya, tapi sedang ada di rumah, ya, sedang beribadah walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Ya. Ini minggu kelima di mana kita tidak bisa beribadah di gereja. 6 kali ibadah dengan Jumat Agung kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Secara pribadi hati saya sedih. Ketika minggu pertama tidak ibadah, rasanya hati saya seperti gimana gitu ya. Baru terjadi mungkin seumur hidup situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan ini hampir semua manusia seluruh dunia ya, mengalami dampak ya, dari ya, pandemi COVID-19 ini. 209 negara. Saya berusaha cari ada berapa negara ya yang di seluruh dunia ini terus yang sama sekali tidak terdampak. Itu berapa negara? Enggak ketemu. Cuman ada di medsos itu satu negara, kalau tidak salah negara Bhutan ya, yang tidak terinfeksi atau tidak terpapar dengan virus ini. Dan entah benar entah tidak beritanya ya, diberitakan bahwa di negeri itu hampir semua dari raja sampai penduduknya itu vegetarian semua ya, entah benar entah tidak. Tapi yang pasti bahwa sebagian besar hampir ya di seluruh bumi, di seluruh dunia terdampak. Dan kita hari ini harus belajar ya, belajar dari namanya si corona ini. Ya, itu nama yang indah, saya browsing kenapa dikasih nama corona. Ya, corona ini artinya mahkota. Ya, diperkirakan bahwa di virus itu ada bentukan-bentukan ya seperti mahkota. Ya. Nah, hampir semua terdampak ya, oleh si corona ini, dan semua bidang kehidupan manusia itu terdampak. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, politik, keamanan, agama, sosial. Ya. Bahkan tidak hanya secara global, ya, secara negara gitu ya, tetapi berpengaruh kepada masing-masing setiap pribadi. Mulai gaya hidup yang harus mau tidak mau harus berubah. Ya. PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Harus dilaksanakan saat selama ini orang yang tidak peduli dengan yang namanya cuci tangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Jadi itu mengubah ya, tidak hanya secara umum tetapi setiap pribadi ya, harus mengalami perubahan ya. Dan ada hal-hal, ada pembelajaran yang baik bagi semua umat manusia ketika kita bisa memaknai. Ya. Kalau boleh dikatakan bencana ini, ya, kita bisa memaknai dengan mengambil ada hal-hal positif yang kita bisa belajar ya, dari pandemi ini. Ya. Yang pertama kita belajar bahwa ada satu kedaulatan dan kuasa Allah di atas segala-galanya. Ya. Karena ternyata tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mengatasi pandemi ini. Tidak ada seorang manusia pun. Tidak ada harta kekayaan sebesar apapun.
Tidak ada kepintaran, kecanggihan teknologi secanggih apapun yang mampu untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Dan semua manusia mau tidak mau harus mengakui ada satu penguasa di atas segala penguasa. Nah, yang penting siapa penguasa itu? Siapa? Tema di gereja kita ya pada tahun ini adalah bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebagai orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang Kristen, kita disebut juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, harus tahu siapa Tuhan yang kita percayai. Saya yakin semua manusia itu mempercayai ada satu kekuatan, entah itu mereka percaya sebagai satu pribadi atau sebagai apapun yang mereka percayai itu sebagai sesuatu yang di luar kekuatan manusia. Saya yakin semua orang punya kepercayaan itu. Semua orang percaya kepada Allah. Namun yang penting adalah kepada siapa kita percaya. Siapa yang kita percayai? Allah yang kita percayai dan Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta alam semesta ini. Kalau hanya dikatakan Allah pencipta alam semesta ini, semua orang percaya. Mungkin ada banyak orang yang percaya, ada banyak agama, ada banyak kepercayaan percayai. Ada pencipta atas alam semesta ini. Tidak cukup sampai di situ, bukan hanya kepada siapa Allah yang kita percayai. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin ini alamat yang lebih tepat. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, di mana dia menantang nabi-nabi Baal di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nabi-nabi Baal itu mempercayainya ada sesuatu kekuatan, ada satu Tuhan yang bisa mendengar suara doa mereka ketika mereka mempersembahkan korban. Elia menantang mereka, ayo persembahkan korban. Panggil Tuhanmu untuk mendatangkan api dari langit untuk membakar habis korban persembahanmu itu. Mereka berseru, mereka sampai menoreh-noreh tubuhnya sampai menjelang sore. Tidak ada jawaban. Sampai Elia mengatakan, ayo lebih keras lagi. Mungkin Tuhanmu itu sedang tertidur atau sedang bepergian. Ayo lebih keras lagi. Tidak ada jawaban. Dan kemudian giliran Elia. Lalu kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Di ayat yang ke-36, 1 Raja-Raja 18 ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Inilah Tuhan yang kita sembah. Setiap kali saya kalau berdoa, Tuhan berdoa, aku percaya kepada Allah, Allah pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mungkin berbeda dengan yang dipercayai oleh orang lain, tapi itu Allah yang kita percayai. Alamat yang bagaimana lagi? Kepada alamat yang tepat kepada siapa Allah yang kita percayai? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Allah boleh ditambahkan kalau kita berdoa, Allah yang mengasihi seluruh isi dunia ini dan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang mengasihi isi dunia ini dan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Ini Allah yang kita percayai. Allah Bapa yang mengasihi umat manusia. Yang memberikan anaknya.
Allah yang boleh dikatakan Allah yang punya anak dalam tanda kutip. Allah yang punya anak yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus hidup kita satu-satunya. Dan ia sekarang adalah Tuhan. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang pernah lahir ke dalam dunia. Mati, kita peringati minggu yang lalu. Tidak terus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Itulah Allah yang kita sembah. Jangan ada Allah yang lain. Jangan sampai kita salah alamat atau kita mempercayai ada Allah yang lain juga. Di dalam Keluaran 20 Tuhan memberikan perintah, memberikan firman kepada umat Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Entah itu berupa patung, entah itu sesembahan apapun. Ya, jangan ada Allah yang lain. Ya. Kepada siapa kita percaya? Kita harus tahu dengan tepat. Ya. Lewat situasi dan kondisi saat ini. Ya. Semua orang harus mengakui ada satu penguasa. Ya. Namun penguasa yang bagaimana atau siapa yang mereka percayai. Ya. Kita nggak tahu dan kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Ya. Tapi kita harus percaya ya, kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Allah yang mengasihi si dunia ini dan yang Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menebus kehidupan kita. Jangan ada Allah lain. Ya. Dan kalau ada banyak orang, ada banyak umat manusia di dalam dunia ini yang belum mengenal Allah yang benar. Menjadi bagian kita. Tadi pujian mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan kita diciptakan untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Untuk memperkenalkan Allah yang kita yakini, Allah yang benar. Allah yang hidup. Allah satu-satunya. Allah yang esa itu. Harus kita beritakan supaya ada banyak orang tidak salah alamat. Ya. Supaya ada banyak orang yang mengenal Allah yang benar dan kemudian merendahkan diri. Ya. Kalau kita mempercayai ada kedaulatan, ada kuasa ya, di atas kita, maka seharusnya membawa kehidupan kita ini kepada penundukan dan ketaatan kepada yang berkuasa itu. Ya. Seringkali terabaikan dalam kehidupan kita. Kita percaya ada Tuhan ya, yang berkuasa, yang berdaulat. Tapi seringkali kita tidak menundukkan diri sedemikian rupa. Kita tidak membawa kehidupan kita ini kepada ketaatan total kepada sang penguasa itu. Ya. Kita masih hidup menurut keinginan kita sendiri. Ya. Kita masih berfokus kepada keinginan kita sendiri. Dan saat ini bukan lagi saatnya. Ya. Saat ini di mana kita harus betul-betul menundukkan diri kita. Ya. Kepada kedaulatan satu-satunya penguasa itu. Dan kita merendahkan diri kepada ketaatan yang penuh. Hanya kepada Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah. Amin. Hanya Dia. Ya. Tidak ada Allah yang lain yang boleh ada. Yang kita sembah apalagi sampai kita mengagung-agungkan. Ya. Mungkin bukan dalam bentuk manusia atau apapun. Ya, tapi kita mungkin mengagungkan harga diri kita sendiri, ya, sehingga kita mengangkat diri kita sedemikian rupa, ya, kita lupa ya, bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ya, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah yang berkuasa itu. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar lewat peristiwa atau situasi pandemi corona ini, kita harus mempercayai dan berserah penuh kepadanya. Dalam pesannya tanggal 2 hari yang lalu, ya, Presiden Jokowi mengatakan ya bahwa lembaga internasional ya, seperti IMF, Bank Dunia, ya,
itu memprediksi bahwa ekonomi global tahun 2020 akan memasuki periode resesi. Bahkan FAO, Food and Agriculture Organization, organisasi pangan dan pertanian dunia, memprediksi akan adanya bukan hanya krisis ekonomi tetapi krisis pangan, kelangkaan pangan dunia. Dari mana dasarnya? Ya, saya tidak mempelajari lebih lanjut, tapi itu pesan yang disampaikan. Ya. Dan dari pihak gereja, ya, ada yang menyampaikan pesan, mengkaitkan situasi dan kondisi sekarang ini dengan kondisi akhir zaman, dengan akan munculnya antikris, ya, dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Yang sebetulnya itu sudah diberitakan, sudah dinubuatkan sejak 2000 tahun yang lalu. Ya. Tapi mungkin betul ini saatnya di mana Tuhan Yesus sudah akan segera datang, di mana antikris sudah akan menguasai dunia ini. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau dengan situasi yang seperti ini, ya, kehidupan kita secara rohani masih tidak menunjukkan adanya perubahan, ya kita tetap santai, ya kita tidak meningkatkan jam doa kita tidak meningkatkan penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada siapa kita mau berharap? Ya. Dan kita harus percaya kepada Dia bahwa segala apa yang terjadi di dalam alam semesta ini ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan kita harus percaya Dia tidak pernah salah di dalam segala ketetapan dan keputusan-keputusannya. Dia tidak pernah salah kalau Tuhan izinkan terjadi. Saya yakin bukan Tuhan yang mengirimkan ya, virus ini dari langit gitu ya. Tuhan sengaja membuat virus ini ya. Tapi ya kalau dibilang semua makhluk hidup, virus ini kan benda hidup ya. Semua makhluk hidup itu ciptaan Tuhan ya. Memang ada ada kemampuan dari makhluk hidup itu untuk bermutasi ya. Mungkin tidak secara khusus Allah menciptakan virus yang namanya si corona ini. Ya. Itu mungkin bermutasi dari virus-virus yang sudah ada. Ya. Tapi mungkin akibat kerusakan bumi, kerusakan alam semesta ini itu bisa terjadi. Ya. Tapi yang pasti ya, Tuhan itu tahu dan ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Dan karena itulah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya kasih-Nya, kita harus percaya hati-Nya. Ada sebuah tulisan yang saya pernah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Ketika engkau tidak melihat tangan Tuhan bekerja, ketika engkau tidak melihat pertolongan atas masalahmu, ketika kau merasa doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika engkau merasa Tuhan itu rasanya jauh ya, dan sepertinya tidak peduli dengan kondisimu, dengan keadaanmu. Jangan sampai engkau tidak mempercayai hatinya. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan dinyatakan, kita harus percaya hatinya bahwa hati Tuhan itu selamanya baik. Dia itu Allah yang adalah kasih. Tidak ada sesuatu yang jahat dari dirinya. Ya. Ketika saya berdoa, saya katakan Tuhan, saya percaya Engkau tidak punya maksud jahat untuk membuat manusia ini menderita dengan adanya virus ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak punya hati yang untuk membuat orang menderita. Tapi semuanya ini terjadi ya Tuhan. Untuk membuat kita ini tercelik mata iman kita, ya. Kita dibangunkan, ya. Tidak hanya berubah dari segi pola hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup sehat, pola hidup bersih, tidak hanya itu, ya. Tapi kita merubah ya, cara kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita memperbaiki selama ini bagaimana komunikasi dengan Tuhan, bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan.
Kalau selama ini mungkin kita cukup merasa kita cukup beribadah seminggu sekali, ya. Kita cukup percaya ya bahwa Tuhan itu menolong kita. Lalu kita berjalan setiap harinya dengan disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan kita, kerja kita hanya untuk hal-hal yang ada di dunia ini, untuk urusan materi, untuk urusan makan, minum, pakai, harta, kekayaan. Hanya untuk itu, saat ini kita harus berubah. Kita harus beralih fokus kita benar-benar kepada Dia yang kita percayai. Dan kita harus berserah penuh kepadanya. Di dalam 1 Samuel pasal 30, pada situasi yang sangat terjepit, ini pernah saya sampaikan di ibadah wanita beberapa waktu yang lalu ya. Dalam situasi yang sangat terjepit ya, ketika Daud bersama pengikut-pengikutnya ya, dia diusir dari daerah Filistin ketika sebelumnya Daud sempat ya, mengamankan diri di kota Filistin selama 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 4 bulan 16 bulan ya. Kemudian orang-orang Filistin melalui rajanya mengatakan lebih baik kamu keluar. Mereka takut kalau Daud ada di situ dan ikut berperang bersama-sama. Takutnya mereka nanti berpihak kepada lawan. Akhirnya Daud harus meninggalkan daerah orang Filistin. Ya. Dan pada saat itu mereka ketika ada di Siklak, ya, kota itu dibakar habis oleh musuh. Ya. Orang-orang pengikut-pengikut Daud yang sebelumnya dengan setia mengikut Daud. Akhirnya mereka dalam kondisi tertekan, mereka akan melempari Daud. Ya. Karena apa? Istri dan anak-anak mereka semua ditawan, termasuk istri-istri Daud. Ya, ditawan dan dalam keadaan yang sangat terjepit. Ya, kita baca 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ada jalan lain yang bisa dipilih oleh Daud. Tidak ada pertolongan lain yang bisa diharapkan. Kalau sebelumnya Daud sempat berharap kepada Filistin. Dia berpikir ya di dalam pasal yang ke-27 dia berpikir wah dengan dia lari ke kota orang Filistin dia akan aman dari kejaran Saul. Ya. Tapi ketika pada akhirnya Filistin pun tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepadanya. Bahkan orang-orang pengikutnya akan melempari dia dengan batu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ya. Dalam kondisi seperti itu apa yang dibuat Daud? Ya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini sikap yang harus kita ambil saat ini. Ya. Mungkin selama ini kita katakan, iya saya sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi harus lebih menguatkan kepercayaan. Ini kan dikatakan menguatkan kepercayaannya. Berarti sudah percaya sebelumnya. Daud sebelumnya sudah percaya. Ya. Kita semua juga sebelumnya sudah percaya kepada Tuhan. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus lebih menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih lagi kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, lebih lagi berserah. Ya, dengan apa? Dengan dekat kepada Tuhan. Kalau kita katakan ya saya berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak meluangkan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak tetap saja seperti sebelum kondisi seperti ini. Ya, ibadah kita ya apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Ibadah minggu tidak ada, komsel tidak ada. Ya. Sampai ada yang rindu komsel, beberapa saudara yang tanya, boleh enggak komsel? Ya sebetulnya di daerah Kabupaten Probolinggo ini memang belum diterapkan yang namanya PSBB. Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Ya. Boleh, ya masih boleh lah orang ngumpul-kumpul gitu ya. Ya tetapi kita tetap harus menghormati himbauan pemerintah sekalipun itu bukan perintah, bukan larangan tetapi himbauan. Kita harus menghormati himbauan pemerintah. Sampai saya katakan ya kalau kepengen komsel ya komsel tapi duduknya jauh-jauh. Harus protokol kesehatan harus dilakukan. Tapi menurut saya sebaiknya jangan. Ya. Jangan ya. Sabar terlebih dahulu. Ada banyak orang yang sudah rindu. Ya. Dengan situasi seperti ini ya.
Kalau kita tidak menguatkan diri kita sendiri, ya, kita makin lemah. Karena apa? Komsel enggak ada, ya, ibadah minggu mungkin enggak ada. Dengarkan ibadah ya secara online itu mungkin semangatnya berbeda, ya. Ya, pastinya semangatnya itu berbeda ya dengan ibadah di bersama-sama gitu. Nah, tetapi bagaimana kita membangun diri kita sendiri? Kita harus membangun diri kita sendiri. Ketika kita ibadah secara online di rumah, bangun semangatnya sendiri, muji Tuhan dengan seperti kita berada di tempat ini bersama-sama gitu. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus membangun. Siapa yang menguatkan kepercayaan kita? Tidak bisa orang lain, ya. Di situasi seperti ini, ya, kita bisa mengakses ibadah secara streaming. Ya, di gereja-gereja, hampir semua gereja-gereja melakukan ibadah secara online. Ya, ada yang live streaming, ada yang online via YouTube seperti kita gitu. Ya. Orang bisa mengakses, ya, orang bisa dengar khotbah mana-mana. Tapi kalau kita tidak membangun diri kita sendiri, apa yang dari luar itu juga akan berlalu begitu saja. Kalau kita tidak membangun diri kita sendiri, dengan apa? Kita makin mendekatkan diri. Nambah jam-jam doanya. Kalau katakan kita sungguh-sungguh sekarang ini butuh Tuhan. Kita sangat butuh kekuatan Tuhan. Tapi kita tidak menambah jam-jam doa kita. Ya. Dari mana kita dapat kekuatan itu? Di hadapan hadirat Tuhan itulah. Ada kekuatan, ada sukacita yang berlimpah-limpah dalam Mazmur pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Sedangkan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Ya, malah mengisi waktu luang. Ya, ada banyak waktu luang. Ya, orang punya berbagai macam kegiatan sekarang ini. Wah, kegiatan kuliner jadi macam-macam. Ya, ada kopi dalgona, kopi yang jadi viral. Ya, ada macam-macam lagi, bapak-bapak jadi kreatif, jadi pinter, menggunakan waktu-waktu luangnya, bapak-bapak jadi pinter masak, ya, jadi pinter buat ini itu demi meluangkan waktu luang. Oke, boleh-boleh saja, ya. Tapi mari kita sadari bahwa kita perlu waktu lebih banyak untuk Tuhan. Jadi itu yang kedua yang kita bisa pelajari ya dari peristiwa ini. Yang pertama kita mengakui kedaulatan Tuhan, yang kedua kita menyerahkan sungguh-sungguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga kita harus peduli kepada sesama. Ya, ini yang digaungkan ya oleh pemerintah, tidak egois, peduli kepentingan orang banyak. Ya, karena itu kemana-mana orang keluar harus pakai masker untuk apa? Ya, untuk melindungi orang banyak. Tidak keluar jika tidak perlu. Ya, untuk apa? Ya, untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Ya, benar-benar kita peduli ya dengan kondisi ini. Tidak hanya diri kita. Ya, kemudian kita berdoa syafaat. Tidak hanya berdoa minta perlindungan Tuhan berserapan untuk keluarga kita, tapi kita perlu berdoa ya, berdoa syafaat buat ini itu banyak ya, buat pemerintah. Ya, menghadapi situasi Bapak Presiden, dia membutuhkan hikmat luar biasa, ya, pemangku kepentingan, pengambil keputusan, tenaga medis, buat seluruh rakyat Indonesia yang terdampak secara ekonomi juga, buat dunia pendidikan, anak-anak yang terganggu pendidikannya. Ada banyak hal yang kita bisa doakan dan ada banyak hal yang kita bisa lakukan buat orang lain. Ada banyak kita melihat dibuka ya dompet-dompet donasi ya untuk penanganan kasus virus ini ya, lewat media sosial, lewat televisi ya, dan banyak orang yang melakukan ke gereja-gereja juga. Dan saya rindu sebetulnya juga bahwa gereja kita untuk melakukan sesuatu ya. Saya pernah share dengan beberapa orang ya di grup untuk rindu juga untuk melakukan sesuatu ya. Cuman ya mungkin dalam minggu-minggu depan ya kita akan berusaha ya. Ada banyak hal yang masih kita bisa buat, tidak hanya untuk kita dan keluarga kita, tapi untuk orang lain. Ya. Saya juga berusaha belajar ya, bikin masker. Ya. Karena saya lihat di orang-orang di depan sini juga tidak pakai masker gitu. Ya. Tukang sayur kemarin saya tanya, kok tidak pakai masker? Ya hilang katanya, mau punya satu hilang katanya. Ya wes nanti saya kasih. Ya.
mari kita lakukan sesuatu ya untuk orang lain. Ini saatnya kita juga peduli kepada sesama. Dan kita yang keempat, kita belajar mengendalikan diri. Ini penting juga bagi kita. Dalam situasi sulit seperti ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak keinginan kita yang tidak bisa terpenuhi. Ya. Disinilah kita belajar untuk kita bisa mengendalikan diri. Jangan memaksakan kehendak. Ya. Keinginan untuk jalan-jalan mungkin. Aduh bosen. Orang yang biasa orang hidupnya orang yang suka mobile, ya, hidupnya orang yang tidak betah diem di rumah. Ini menjadi satu siksaan tersendiri, ya. Tidak bisa kuliner, ya, tidak bisa makan enak. Ya. Belajar saatnya gini kita mengendalikan diri, ya. Belajar mengendalikan diri, makan apa adanya, ya. Beberapa awal-awal ya, waktu itu tukang sayur tidak ada yang lewat sini, ya. Dan ini saya suruh masuk awalnya seminggu 3 kali, sekarang udah 2 kali saja. Ya. Jadi sayur saya berusaha seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin. Tidak ada barang yang terbuang, ya, makanan-makanan yang terbuang. Ada banyak orang yang sekarang ini betul-betul mereka butuh, ya, untuk makan sulit karena apa? Mata pencarian mereka terdampak. Ya. Sekarang bidang usaha hampir semuanya terdampak, ya. Pedagang-pedagang kaki lima, penjual makanan keliling mungkin, ya. Driver-driver ojol, ya, terpengaruh semuanya, ya. Yang laku mungkin yang usahanya sekarang ini malah jadi tambah giat gitu ya, tambah membooming gitu, mungkin ya, usaha alat-alat kesehatan, ya. Produsen masker, wah, tumbuh di mana-mana, bagus, ya. Terus kemudian pengusaha yang perusahaan yang memproduksi hand sanitizer, ya, sabun-sabun yang antiseptik, ya, desinfektan, ya, itu mungkin mereka tidak terdampak secara ekonomi, tapi yang rakyat, ya, ada banyak yang kena PHK, ya, karyawan-karyawan di mall, ya, di mall Ramayana, sampai nangis-nangis saya lihat di TV itu mereka, ya, ada beberapa orang yang kena PHK semua, pemutusan hubungan kerja, ya. Jangan sampai, ya, kita salah dengan kita menyia-nyiakan berkat Tuhan, ya, kita berhemat, ya. Apa sih yang kita butuh? Ini sekarang ini butuhnya itu bukan makan enak, tapi yang kita butuhkan saat ini cuma makanan sehat, ya. Makanan enak belum tentu sehat, ya. Kita butuhkan saat ini makanan sehat, ya. Saya makan sangat-sangat sederhana. Yang penting ada sayur, ya. Tadi bikin sayur, ada tempe, dioseng-oseng, cukup, ya, cukup itu. Ya. Kalau ada sayur di kulkas itu saya openi gitu ya, saya openi, ya, dilihat bagaimana yang perlu dipakai dulu, yang mana masih bisa bertahan, ya, dikelola sedemikian rupa. Ya. Jadi ini pelajaran yang keempat. Ya. Jadi yang pertama kita harus mengakui adanya satu kedaulatan kekuasaan, yang kedua kita berserah sepenuhnya. Ya. Yang kemudian yang ketiga kita belajar untuk kita bisa peduli dengan sesama. Yang keempat kita belajar untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Ya. Mengendalikan kehendak kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ya. Dan yang terakhir bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Ya. Tidak sekedar menghabiskan waktu luang, ya. Tidak sekedar kita mengisi waktu-waktu yang mungkin lebih banyak kosong, ya, karena sekarang kan work from home, ya, bekerja dari rumah, ya. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ya. Ya, kita harus menggunakan waktu dengan baik, jam-jam doa harus ditambah, ya. Jangan kalau kita ada jadwalnya ibadah, ya, wah sekarang tidak ada ibadah di gereja, lalu kita bisa enak bebas, ya. Tidak, ya. Kalau mungkin kita tidak bisa ibadah di gereja, ibadah di rumah, ya. Jadi bukan, kan banyak meme-meme itu, ya. Baru kali ini katanya cuman leye-leye, ya, main HP berguna bagi bangsa dan negara, ya. Saya lalu buat stiker itu, ya, bukan leye-leye tapi ya berdoa, ya, bekerja, belajar,
Jadi mari kita menambah jam-jam doa kita, gunakan waktu seefisien mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai waktu yang sia-sia. Ya. Jangan ada waktu yang tersia-siakan. Ya, ya kalau sekedar mungkin menghapus kejenuhan, ya lalu sama-sama keluarga mau apa, kayak mau nonton YouTube kah, atau mau bikin apa makanan apa, ya oke lah. Tetapi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, membuang waktu, meluangkan waktu sedemikian banyak untuk hal-hal yang akhirnya itu sia-sia. Ya. Yang kita pikir ya untuk supaya kita tidak jenuh gitu. Tapi setelah itu apa dampaknya? Ya. Kalau kita meluangkan waktu sekian banyak lamanya untuk nonton YouTube, ya, untuk berbuat sesuatu yang membuat kita senang. Lalu setelah itu apa dampaknya? Apakah itu satu berdampak positif? Belum tentu kan? Ya. Nah, mari kita tambah jam-jam doa kita. Kalau perlu kita menambah, menopang perekonomian keluarga kalau terdampak, ya, kembangkan kreativitas. Saya punya teman di Surabaya punya usaha travel bureau, ya. Mati sudah sekarang, ya, tiket tak terjual, paket-paket wisata semua tidak terjual, ya. Mati, betul-betul mati usahanya. Ya. Apa yang dia buat sekarang? Jual makanan, ya, dibagi di grup teman-teman, ya, jual makanan, ya. Kadang bikin siomay, kadang bikin apa gitu ya. Enggak mau, ya, harus mengembangkan kreativitas, ya, sekarang untuk menopang perekonomian keluarga, ya, kalau memang terdampak, ya. Memperhatikan jam-jam belajar anak. Mungkin saat ini para orang tua baru bisa menyadari, ya, betapa, ya, profesi guru itu sungguh sangat mulia gitu ya. Karena apa? Mereka ternyata kesulitan, ya, ngajar 1-2 anak, ya, bisa emosi mungkin mereka, ya. Mereka bagaimana guru-guru ini bisa bisa mengatasi dengan sekian puluh anak mungkin dalam satu kelas. Ya, saatnya bagaimana, ya, orang tua, ya, mengisi waktunya dengan memperhatikan jam belajar anak, menciptakan waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga, ibadah-ibadah keluarga. Karena mungkin pada ngumpul di rumah, ya, bapak-bapak work from home, ya, ibu-ibunya yang biasanya bekerja di luar juga sekarang mungkin work from home, walaupun mungkin tidak semua, ada yang masih harus bekerja di luar, ya. Gunakan waktu dengan bijaksana, dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu, ya, sampai kapan sikon ini berakhir. Ada yang memprediksi, ya, di Indonesia ini puncaknya virus ini nanti pada bulan Mei, ya. Berarti masih 1-2 bulan. Mei itu puncaknya, dampaknya itu kan masih panjang, ya. Bahkan tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa ekonomi global ini sepanjang 2020 terdampaknya. Ya, tidak hanya pada bulan-bulan ini, ya. Terjadi resesi ekonomi global itu sepanjang sampai 2020, bahkan mungkin berdampak sampai tahun-tahun berikutnya. Kita tidak tahu, ya. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya, dan yang pasti apapun yang Tuhan buat, sekalipun itu berdampak sepertinya sesuatu yang tidak enak buat anak-anaknya, buat umatnya, kita ikut terdampak juga kan sekarang ini, ya. Virusnya tidak pilih-pilih, ya. Ada pendeta juga yang harus mati gara-gara virus ini, gitu ya. Semua terdampak, tapi yang kita harus percayai, ya, bahwa dia tidak pernah salah dalam keputusannya, dan dia tidak pernah jahat hatinya, ya. Dan endingnya harus baik untuk kita, ya. Endingnya harus baik karena segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ya. Tinggal sekarang bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita betul-betul adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan? Maka kita percaya, ya, bahwa ending dari semua ini adalah sesuatu yang baik. Bahwa ending dari semua ini adalah sesuatu yang membawa sesuatu kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Karena itu, ya, mari kita mau sungguh-sungguh, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Kalau dalam saat-saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam kekhawatiran, ya, tidak dipungkiri, ya.
apalagi ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan, karena itu juga selalu diserukan ya dari pemerintah juga untuk tidak menyebarkan ya berita-berita ya tentang COVID-19 ini yang menyesatkan, yang membawa ketakutan ya. Tadi saya dengar dari juru bicara pemerintah itu Yuryanto itu mengatakan ya rakyat sudah sakit secara ekonomi, maksudnya sudah terdampak secara ekonomi, secara fisik ya. Jangan lagi diganggu jiwanya dengan kekhawatiran, ketakutan karena berita-berita yang menyesatkan ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, mungkin ada di antara orang-orang percaya juga yang saat ini mungkin sedang khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tidak bisa dipungkiri sebagai manusia kita bisa khawatir, saya sendiri sering khawatir ya. Tapi tidak ada pilihan lain, Tuhan katakan Tuhan membuka tangannya, serahkan khawatirmu kepadanya, dia akan memeliharamu. Ya. Serahkan kekhawatiran itu. Dan kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa letih, lesu, berbeban berat, ya beban ekonomi, ya beban yang lain-lain ya yang terdampak secara ekonomi. Matius 11 ayat 28 ayat sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Nah ini jangan diabaikan, jangan cuma diambil ayat 28-nya. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Titik sampai di situ. Ayat ini disambung. Pikulah kuk yang kupasang. Ada bagian yang harus kita tanggung. Ada bagian yang Tuhan tanggung untuk mengambil beban berat kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Pikulah kuk yang aku pasang. Ya. Tuhan taruh beban ya, di dalam hati kita. Tuhan ajak kita, mari kepadaku. Kita maunya Tuhan ambil beban kita tanpa kita datang kepada Tuhan. Tidak, ayat yang mengatakan mari kepadaku, datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan ambil beban itu ya, dan kamu harus pikul kuk yang aku pasang. Lakukan kehendak Tuhan, itu kuk yang harus kita pasang. Merendahkan diri, rendah hati, belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, tidak ada hal ya, yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia memperhatikan kita dan bagian kita kalau memang benar bahwa ini saat-saatnya kedatangan Tuhan sudah dekat. Antikris akan muncul, mungkin menguasai seluruh dunia, membuat dunia kesulitan pangan, ya, sehingga antikris akan menjalankan kekuasaannya. Oke, ya, kalau itu terjadi kita harus percaya semua tetap dalam kendali Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan, ayat yang terakhir Wahyu 16 ayat 15, Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, berjaga-jaga dengan apa? Dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan hidup menurut kehendaknya, memikul kuk yang Tuhan pasang. Maka Tuhan ambil bagian kita yang kita tidak bisa tanggung, Tuhan akan ambil itu. Tapi ada bagian yang Tuhan tahu kita bisa menanggungnya, yaitu di mana kita harus melakukan kehendaknya, ikuti perintahnya, jangan menjauh dari takhta kasih karunia-Nya. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Bahwa kita bisa menjalani hidup ini, tapi bukan dengan kekuatan kita. Harus dengan kekuatan Tuhan.
kita pandang wajah-Nya, kita berseru hanya kepada Dia. Pegang tangan-Mu, jangan lepaskan Tuhan. Engkaulah harapan Tuhan dalam hidupku. Dengan penuh iman, katakan Tuhan, aku mau berjalan dengan kekuatan-Mu. Bukan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kuatku, yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, aku berseru kepada-Mu Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain, hanya Dia pertolongan kita. Pandang wajah-Mu kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kami harapkan. Karena Engkau adalah Allah penguasa di atas segalanya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengasihi seluruh isi dunia ini. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya kebaikan hati-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kasih kami berdoa supaya setiap kami terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Makin berserah kepada Tuhan, makin mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang bisa mengatasi semua masalah dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami yakin anak-anak-Mu, jemaat-Mu terpelihara di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin segala sesuatunya akan berakhir kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kami adalah orang-orang yang Kau kasih dan kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Apa kabar
jemaat yang di rumah, saya berharap agar kita sekalian tetap mentaati himbauan pemerintah, tetap di rumah saja. Ya, kalau tidak perlu, tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Tetapi di samping itu mari kita terus jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, bahkan persekutuan dengan sesama kita tetap bisa berhubungan lewat WA misalnya. Kita terus akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadat kita. Kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata berkat kita. Aminkan dengan sungguh-sungguh apa yang saya ucapkan, agar benar-benar Tuhan berkarya bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan pada para pemimpin bangsa ini. Amin. Diberikan kepada para dokter dan para medis. Amin. Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya. Amin. Penjagaan Tuhan terjadi atas semua rakyat dan umat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu ada atas kami semua ya Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu hari-hari mendatang. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih, itu sebabnya kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Tolonglah mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka. Kami berdoa untuk semua masalah yang kami hadapi, baik masalah ekonomi, Tuhan Engkau terus akan memelihara kami. Kami menyerahkan juga seluruh masalah keluarga kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkaryalah dalam kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami, pakai kami semua untuk menjadi berkat. Peliharakanlah anak-anak kami, mereka yang bersekolah dan belajar di rumah Tuhan. Engkau menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Kami persembahkan semua ibadah kami pada saat ini ya Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Limpah dalam hidup-Mu segala yang baik yang berasal dari tangan-Nya. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya akan menyertai, menghibur saudara sekalian. Dan Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai engkau semua menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.